Halo teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix, dan kali ini saya tidak akan membahas mengenai kisah Tungsten dan kawan-kawan dulu ya, karena Donghua Soleilnya masih ongoing dan hanya update 1 episode per minggu. Sebenarnya channel ini kemarin sudah membahasnya sampai tamat, namun sebagian cerita bersumber pada novel, sedangkan versi Donghua atau animasinya memang belum dirilis sejauh itu. Kalau kalian belum nonton, link ada di deskripsi, dan sekarang sembari kita menunggu versi animasi Soleil rilis, saya akan membahas Donghua lain yang sering banget di request di channel ini, yaitu Battle to the Heaven atau Pertempuran Melalui Surga. Benang merahnya menceritakan mengenai kisah seorang bocah bernama Xiaoyan hidup di sebuah dunia bela diri supranatural yang disebut dengan Daohi. Pada awalnya, Xiaoyan adalah putra jenius yang sangat dibanggakan oleh klannya karena terlahir dengan bakat bela diri yang luar biasa hebat. Namun suatu hari semua bakat dan kejeniusannya hilang secara misterius sehingga ia menjadi putra terlemah yang membuatnya sering dihina juga direndahkan. Dan masih menjadi misteri kemana perginya seluruh kekuatan hebat tersebut menghilang. Jadi Donghua ini akan berfokus pada kisah perjuangan Xiaoyan untuk mendapatkan pengakuan dan kebanggaannya kembali sebagai sang jenius ahli bela diri terkuat di seluruh dunia. Namun seperti biasa, sebelum kita mulai pembahasannya, saya akan memberikan peringatan spoiler warning bagi kalian yang ingin dan belum menyaksikan Donghuanya secara langsung, karena konten kali ini akan mengandung banyak spoiler. Dan baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Pada scene awal diceritakan terdapat sebuah dunia bernama benua Daohi. Di dalam dunia tersebut tidak ada unsur sihir, namun hanya memiliki kekuatan bernama Daohi yang bersumber pada kekuatan dalam. Rata-rata masyarakat yang hidup di benua Daohi cenderung mengutamakan dan bergantung pada tingkatan kekuatan Daohi-nya masing-masing. Dijelaskan kalau kekuatan Daohi ini ada beberapa tingkat. Tingkat yang paling atas adalah Daozi, kedua Daozi, ketiga Daozi, keempat Daoling, kelima Daowang, keenam Daohuang, ketujuh Daozang, kedelapan Daozun, kesembilan Daoseng, dan terakhir Daodi. Dari beberapa tingkatan tersebut, peraturan dunia Daohi mengatakan bahwa pemilik Daohi yang terkuatlah yang akan berkuasa. Kita masuk ke dalam cerita. Diperlihatkan orang-orang dari klan Xiao sedang berkumpul di kota Wutan. Mereka sedang melaksanakan ujian di mana mereka akan dipanggil maju satu persatu untuk mengukur seberapa jauh perkembangan dari kekuatan Daohi-nya. Terdengar salah satu tetua yang bertugas berulang kali memanggil nama Xiaoyan. Namun kalau kita lihat, Xiaoyan belum melakukan apapun tetapi sudah mendapatkan banyak bulian yang menghina dirinya. Bahkan ada yang mengatakan kalau bukan karena Xiaoyan putra dari ketua klan besar Xiao, sudah dari lama ia akan diusir dari kota Wutan. Ditambah lagi Xiaoyan tidak mempunyai cukup tingkatan yang bisa dibandingkan dengan kakak sepupunya yaitu Xiaoning dan Xiaomei. Mengenai tentang kehidupan pribadi Xiaoyan, dulu ia merupakan anak paling jenius. Bukan tanpa alasan dulu ia dijuluki sebagai kebanggaan dari klan Xiao. Hal ini karena saat Xiaoyan berumur 10 tahun, ia sudah dapat mencapai level 9 Daohi, namun masa lalu yang membanggakan dari klan besar Xiao kini telah kehilangan harapan. Singkat cerita, Xiaoyan mulai maju dan mencoba meletakkan tangannya ke batu ujian, namun hasilnya begitu mengecewakan. Ia hanya bisa menembus tingkat terendah di level 3 Daohi. Dengan hasil yang sangat mengecewakan, semua murid dari klan Xiao yang melihat kejadian itu mulai menertawakan dan membicarakan hal-hal buruk, seperti mengatakan kalau dirinya hanyalah aib yang membuat klan Xiao malu. Dengan begitu banyaknya hinaan yang dilontarkan oleh para murid dari klan Xiao membuat Xiaoyan menjadi putus asa, dan dengan penuh rasa bersalah ia pun turun dengan perasaan kecewa pada dirinya sendiri. Hanya dia seorang yang datang dan memberikan dukungan. Xiao Yunar mengatakan bahwa tidak perlu khawatir dengan hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasi, karena seiring berjalannya waktu, Xiaoyan pasti akan menjadi kuat dan segera membalikan keadaan. Berikutnya giliran Xiaomei dipanggil untuk juga menguji tingkat Daohi-nya. Singkat cerita, Xiaomei mendapatkan hasil ujian Daohi di level 7 tingkat tinggi. Kemudian giliran Xiao Yunar berhasil dengan hasil ujian Daohi level 9 tingkat tinggi. Sehingga sudah jelas pencapaian tingkat ujian tertinggi pada hari itu didapatkan oleh Xiao Yunar. Setelah hal itu, para murid langsung menghampiri Xiao Yunar untuk mengucapkan selamat. Namun berbeda dengan Xiaoyan hanya berdiam diri dengan penuh kekecewaannya. Di sisi lain, tepatnya di ruangan rapat klan Xiao sedang diadakan rapat besar dari ketiga klan utama yang dihadiri oleh ketua klan Jili dan perwakilan dari klan Aobapa. Mereka sedang membahas mengenai perebutan posisi di antara ketiga klan besar. Di sini siapa yang mempunyai kriteria dalam segi harta dan kekuasaan lebih tinggilah yang berhak memimpin pasar di kota Wutan.
Ketika ketua Ji Libby mengintimidasi Xiaozan yang merupakan ayah dari Xiaoyan, kedua anak dari tetua klan Xiao tersebut tidak tinggal diam dan ingin segera menunjukkan masing-masing kekuatan mereka. Begitu juga dengan ayah Xiaoyan juga tidak tinggal diam menerima semua perkataan Ji Libby. Ia pun segera menunjukkan sebuah surat perjanjian pernikahan putranya, yaitu Xiaoyan dengan salah satu murid kebanggaan dari klan besar Nalan, klan Yunlan. Pertunangan Xiaoyan tersebut sudah menjadi bukti bahwa di kota Wutan, eksistensi dari klan besar Xiao tidak mudah untuk dijatuhkan. Ketika Ji Libby membaca cap dari klan Nalan tersebut, ia begitu terkejut karena ternyata perjanjian itu telah berlangsung lama dan ia menjadi orang terakhir yang mengetahui kabar pertunangan antara murid terbaik dari klan Yanlan yang bernama Nalan Yanran dengan Xiaoyan. Melihat hal itu, orang dekat Ji Libby yang berasal dari klan Aobapa bingung dan mengkhawatirkan mengenai eksistensi dari kekuatan klan besar Nalan. Bagaimana mungkin mereka berdua bisa menjatuhkan posisi dari klan Xiao kalau calon besarnya merupakan klan terkuat di benua Daohi? Melihat klan Aobapa khawatir mengenai tingkatan kekuasaan yang menjadi terbalik, Xiaozan berbalik memberi ucapan yang membuat Ji Libby menyadari sekarang posisinya yang rugi besar apabila perseteruan ini tetap dilanjutkan. Dan tidak hanya dalam segi wilayah berbisnis dalam pasar di kota Wutan, apapun yang dimiliki Ji Libby akan hilang tanpa sisa. Dengan rasa kekecewaan dan pasrah sebab ia tidak bisa mengambil alih wilayah kekuasaan dalam berbisnis di kota Wutan, Ji Libby mengajak putranya dan klan Aobapa pergi dari ruangan rapat klan Xiao. Namun sebelum itu, tiba-tiba tanpa undangan, Nalan Yanran, murid dari klan Nalan, datang dan memecah perseteruan antara tiga klan besar tersebut. Setelah memberikan salam kedatangannya, tanpa basa-basi, Yan calon tunangan dari Xiaoyan, langsung memberikan hadiah. Namun dengan maksud lain, hadiah yang diberikan kepada Xiaozan adalah bentuk penawaran dengan maksud tersembunyi. Awalnya barang yang diberikan berupa satu kolektor pil Qi yang mempunyai fungsi untuk membantu orang yang berada di tingkat 9 Daohi dapat membentuk Qi Yuan dalam bentuk sempurna hingga 100%. Hadiah itu diberikan Yan kepada ketua Xiaozan yang membuat semua tetua dari klan Xiao begitu terkejut. Namun sebelum menerima hadiah tersebut, Yan meminta ketua klan Xiao untuk mendengar permintaannya. Sebenarnya permintaan Yan adalah ingin membatalkan pertunangannya dengan Xiaoyan. Dan dari pernyataan Yan tersebut, ia sudah paham akibat yang ditimbulkan apabila memutuskan hubungan sepihak di dalam lingkungan benua Daohi. Dengan situasi yang di luar kendali Xiaozan tanpa diberikan jeda waktu lebih untuk pembelaannya, Yan mengatakan bahwa penawarannya dengan membatalkan pertunangan tersebut cukup sebanding apabila ia menukarnya dengan kolektor pil Qi. Dugaan awal ketua klan Xiao, Yan melakukan penolakan itu atas dasar masalah pribadinya sendiri. Namun sebenarnya yang terjadi dari sikap Yan menolak pertunangan dua klan ternyata sudah mendapatkan persetujuan dari ketua klan Yanlan. Pada awalnya, klan Yanlan sebelumnya memang mengakui dan menyetujui pertunangan antara dua klan ini. Namun keadaan berbalik saat klan Yanlan mengetahui hasil ujian dari Xiaoyan yang tidak sesuai dengan harapan. Klan Yanlan yang terkenal paling kuat itu langsung membuat alasan yang masuk akal agar ketua dari klan Xiao menyetujui permintaan Yan. Hal ini karena memang dulu putranya dinilai jenius dan bisa menembus Daohi sampai level 9 tingkat tinggi pada usia 10 tahun. Namun pada ujian yang berlangsung hari ini, secara misterius kekuatannya melemah dan hanya tersisa sebatas Daohi di level 3 tingkat rendah. Singkat cerita, pernyataan dan permintaan Yan sudah sampai di telinga para murid klan Xiao sehingga membuat Xiaoyan dan Xiao Yun segera datang ke dalam ruangan rapat untuk membantu ketua Xiaozan yang tengah didesak oleh pihak klan Yanlan. Secara mengejutkan, Xiaoyan langsung datang menghampiri Yan. Dengan perasaan kesal, Xiaoyan justru menahan amarahnya dan memanggil Yan sangat cantik yang kesannya jadi menggoda. Omong-omong, meski sempat bertunangan, ini merupakan pertemuan pertama mereka, tapi terlihat Xiaoyan dan Yan sama sekali tidak ada rasa canggung. Justru dengan sikap Xiaoyan yang kesannya biasa-biasa saja, malah membuat Yan menambahkan penawaran lagi dari 2 menjadi 3 kolektor pil Qi yang dimaksudkan untuk sesegera mungkin Xiaoyan menyetujui pembatalan pertunangannya tersebut. Namun respon Xiaoyan tetap diam sehingga membuat Yan menambahkan kembali penawarannya, yaitu rekomendasi pelatihan eksklusif dari klan Yanlan untuk Xiaoyan. Ketika Xiaozan mulai ingin mempertimbangkan penawaran yang diberikan oleh Yan tanpa disangka-sangka Xiaoyan mengatakan bahwa dirinya memang juga sangat ingin untuk memutuskan pertunangan. Intinya, Xiaoyan tidak ingin ia beserta klan Xiao yang diinjak-injak harga dirinya terlebih dahulu. Dengan diulang, maksud dari pernyataan Xiaoyan memang tidak ingin kalah karena sebagai putra dari ketua Xiaozan, dia harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap reputasi klan Xiao di benua Daohi. Terlihat salah seorang pengawal Yan tidak terima jika Xiaoyan berbalik merendahkan martabat dari klan Yanlan sehingga tanpa basa-basi ia pun segera mengeluarkan bentuk Daohi menyerupai ular yang mana kekuatannya ini berada di tingkat 3 Daohi bintang 7. Suasana pun kian memanas ketika Xiaozan juga menunjukkan Daohi harimau miliknya untuk melawan. Sampai akhirnya Yan pun menyerah dengan permintaan dia sebelumnya.
Akan tetapi untuk memberikan jalan keluar dari perseteruan tersebut, Yan-Er menantang Xiaoyan untuk berduel 1 lawan 1 dengannya pada 3 tahun mendatang yang dihitung mulai hari ini. Dengan kesepakatan apabila Xiaoyan menang dalam pertarungan itu, maka Yan-Er akan menuruti semua keinginan Xiaoyan. Namun jika Yan-Er yang justru memenangkan pertarungan tersebut, maka Xiaoyan harus menerima bahwa ialah yang terlebih dahulu memutuskan hubungan, bukan Xiaoyan melainkan Yan-Er dari klan Yanlan. Xiaoyan pun menyepakatinya walaupun ia merasa tidak begitu yakin jika hanya dalam waktu 3 tahun ia harus bertarung melawan Yan-Er. Ditambah lagi pada ujian hari ini terlihat kalau Dou-Qi-nya turun ke tingkat 3. Sudah jelas kalau secara teori ia tidak sebanding dengan kekuatan Yan-Er dari klan Yanlan yang memang terkenal paling kuat di benua Dou-Qi. Namun dengan mencoba mengabaikan level perbandingan tingkat Dou-Qi-nya, dengan penuh percaya diri Xiaoyan tetap menerima tawaran terakhir dari Yan-Er dan optimis bahwa ia pasti akan mengalahkan Yan-Er dalam pertarungan tersebut. Pada keesokan harinya, Xiaoyan secara tidak sengaja mendengarkan perkataan kedua tetua klan Xiao yang menganggap bahwa ia pasti akan gagal karena mustahil Xiaoyan mampu menandingi tingkat kekuatan murid terbaik dari klan Yanlan tersebut. Begitu pula dengan banyak murid dari klan Xiao pun juga meragukan kalau Xiaoyan dapat memenangkannya. Menyaksikan hinaan itu, Xiao Yun-Er mencoba menenangkan keadaan Xiaoyan yang tidak stabil pasca kejadian yang ia alami kemarin. Tanpa sempat mengajaknya berbicara, Xiaoyan berlari meninggalkan Xiao Yun-Er dan sama sekali tidak menjawab panggilannya. Tanpa sadar, perjalanan terhenti ketika ada beberapa murid dari klan Xiao beserta kedua sepupunya di atas jembatan, tepatnya di taman belakang. Masih berhubungan dengan kejadian kemarin, Xiaoning dengan teman-temannya tidak memperbolehkan Xiaoyan lewat dengan mudah. Berulang kali Xiaoning mengejek dan mengatakan dengan nada menyindir bahwa si jenius kita sudah sengaja melakukan hal yang pasti dapat merugikan klan Xiao di masa depan. Xiaoyan terlihat tidak memperdulikannya, namun Xiaoning terus-menerus memancing kemarahan Xiaoyan dengan mengungkit penawaran 3 buah kolektor pil Qi yang ditawarkan kepada dirinya sebelumnya, namun dengan sombong dia malah menolaknya. Tidak berhenti sampai di situ, Xiaoning lanjut membicarakan tentang resiko Xiaoyan yang telah berani menyinggung klan Yanlan yang dapat secara langsung berdampak kepada klan Xiao sendiri dalam banyak sektor. Namun tanpa menanggapi semua perkataan dari Xiaoning, Xiaoyan balik menyindir dengan mengatakan bahwa Xiaoning dari tadi mendesak dirinya karena memang ada maksud tersembunyi ingin mendapatkan hadiah berupa kolektor pil Qi milik klan Yanlan saja. Merasa dirinya yang balik dihina, Xiaoning pun sontak menantang Xiaoyan bertarung untuk mengadu kekuatan Dou-Qi-nya. Terlihat Xiaoyan yang sudah sangat kewalahan, padahal Xiaoning belum cukup serius dalam mengeluarkan seluruh kekuatannya. Tidak lama setelah itu, Xiao Yun-Er datang dan mencoba memberi pengertian kepada Xiaoyan. Tanpa ada maksud mencampuri urusan di antara laki-laki, Xiao Yun-Er di sana merasa gagal menghalangi Xiaoyan dalam melerai perkelahian mereka. Xiaoyan pun terbawa suasana sehingga berniat untuk mengeluarkan kekuatan api oren miliknya. Terlebih lagi ketika ia mendengar ocehan Xiaoning yang mengatakan bahwa Xiaoyan hanya memiliki perlindungan secara pribadi dari ketua klan Xiao saja. Adiknya yang saat itu tepat di depannya pun juga disinggung. Dan itulah yang membuat Xiaoyan tidak dapat menahan emosinya lagi. Xiaoning pun segera merilis kekuatan api biru miliknya untuk melawan serangan dari Xiaoyan. Sayangnya meski sudah berusaha, Xiaoning tetap lebih unggul yang membuatnya malah terlempar jatuh sehingga harus menahan rasa malu di depan Xiao Yun-Er. Dengan penuh rasa bangga, Xiaoning dapat memenangkan perkelahian tersebut, namun ia tetap tidak berhenti untuk memancing amarah Xiaoyan. Karena sudah kelewatan, Xiao Yun-Er pun mengingatkan ia agar segera menghentikan pertarungan tersebut. Ketika melihat tatapan amarah dari Xiao Yun-Er, Xiaoning pun terlihat ketakutan sehingga memilih untuk menghentikan perkelahian tersebut. Karena apabila pertarungan tersebut tetap berlanjut, maka dapat dipastikan Xiaoning akan kalah, mengingat pada ujian terakhir saja Xiao Yun-Er mendapatkan peringkat pertama. Sementara dengan menahan rasa malu pada dirinya sendiri, Xiaoyan akhirnya memilih pergi meninggalkan Xiao Yun-Er. Scene kemudian diperlihatkan Xiaoyan yang terus berlari ke dalam hutan bambu sambil membayangkan semua kejadian buruk yang telah ia lalui kemarin. Terutama ketika ia harus menahan rasa malu akibat tingkat kekuatan Dou-Qi miliknya yang berkurang secara misterius hingga berada di Dou-Qi level 3 tingkat terendah. Dan tidak cuma itu, ia pun juga merasa bersalah kepada ayahnya karena sebagai putra dari ketua klan Xiao, ia tidak dapat menyelamatkan harga diri klan yang dipermalukan habis-habisan oleh klan Yanlan di hadapan ketua klan Xiao dan 2 klan besar lainnya. Perasaan sedihnya pun memuncak ketika Xiaoyan berhenti berlari lalu menatap batu nisan milik ibunya yang diceritakan memang sudah lebih dulu meninggal. Xiaoyan meneteskan air matanya dan meluapkan rasa penyesalannya sambil berlutut untuk meminta maaf kepada mendiang sang ibu karena ia telah begitu mengecewakan klannya.
Dan ironisnya tanpa Xiaoyan sadari, ayahnya melihat ia dari kejauhan sedang menangis sendirian di depan batu nisan milik istrinya. Ayah Xiaoyan pun sangat menyayangkan kejadian tersebut dan dalam hati ia mulai membenci klan Yanlan karena semua ini berawal dari permintaan murid terbaik dari klan tersebut. Ia kemudian berjanji kepada dirinya sendiri bahwa kedepannya ia akan melakukan apapun demi membahagiakan putranya tersebut. Xin kembali memperlihatkan kesedihan Xiaoyan. Di sini ia berharap terjadi sebuah keajaiban untuk dirinya. Dan benar saja, tiba-tiba terdengar suara yang kemudian disusul dengan cahaya yang berasal dari dalam cincin di tangannya. Muncullah sesosok roh kakek misterius. Sang kakek memperlihatkan wujudnya dan memperkenalkan diri bahwa ia bernama Yalau. Ia menjanjikan kepada Xiaoyan bahwa ia rela untuk membantunya supaya Xiaoyan bisa meningkatkan kekuatan Daohi-nya. Kemudian kakek Yalau menjelaskan kembali bahwa sebelum meningkatkan kekuatan dirinya, ia harus memahami bagian terpenting dari kekuatan Daohi. Dijelaskanlah mengenai inti kekuatan. Yang pertama berada pada kekuatan diri, kedua terletak pada inti kekuatan Daohi, ketiga tingkat keterampilan yang dibagi lagi menjadi 4 tingkatan dari yang terkuat ke yang lemah yaitu tingkat Tian, tingkat Di, tingkat Xuan, dan terakhir tingkat Huang. Kakek Yalau menambahkan berdasarkan hasil pengamatannya, sebagian besar dari klan Yanlan memiliki kekuatan di tingkat ketiga yaitu Xuan level tertinggi. Kakek Yalau berjanji pada Xiaoyan bahwa ia bisa mengajarinya untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi, tetapi Xiaoyan harus setuju untuk menjadikan ia sebagai guru spiritualnya. Namun bahkan setelah mendengar penjelasan dari kakek Yalau mengenai unsur dan beberapa urutan dari kekuatan spiritual, Xiaoyan masih merasa ragu mengenai apa yang dijanjikan oleh kakek misterius tersebut. Hal itu karena apa yang dijanjikan oleh kakek Yalau merupakan kekuatan level tingkat tinggi yang mana mustahil bisa dicapai dengan keadaan fisik Xiaoyan saat ini. Xiaoyan juga mengatakan kepada kakek Yalau bahwa semua hal yang dibicarakan sebelumnya tidak akan pernah bisa terjadi apabila belum disempurnakan oleh pil yang dibuat oleh seorang alkemis level 5. Tidak cuma itu, Xiaoyan juga mempertanyakan kredibilitas atau memang seberapa kuat kakek Yalau ini apakah bisa disandingkan dengan keahlian alkemis tingkat tinggi. Dengan penuh percaya diri, kakek Yalau pun mengatakan bahwa dirinya tidak bisa dipandang remeh. Menanggapi semua prasangka Xiaoyan, kakek Yalau menambahkan bahwa dirinya yang berwujud seorang roh pun bisa dengan mudah menandingi tingkat kekuatan yang lebih tinggi dari level 5. Karena kakek Yalau memang dulu adalah seorang alkemis yang berbakat dan tanpa kesulitan ia pun dapat mencapai tingkat tertinggi. Masih dengan penawaran awalnya, kakek Yalau kembali menawarkan dirinya untuk menjadi guru spiritual pribadi Xiaoyan, dengan tentunya tidak ada syarat apapun yang dapat memberatkan salah satu pihak. Dan selain menjadikannya sebagai guru spiritual, kakek Yalau juga berjanji bahwa ia akan membuatkan Xiaoyan pil kolektor sebanyak yang ia inginkan. Xiaoyan masih terlihat mempertimbangkan meski kakek Yalau berulang kali terus mencoba untuk meyakinkannya. Kakek Yalau kemudian menambahkan bahwa selama 3 tahun terakhir hanya inilah yang bisa kakek Yalau berikan sebagai bentuk balas budi karena selama 3 tahun ini Xiaoyan sudah mau menjaganya di dalam cincin yang selalu ia pakai. Nah, dan dari sinilah akhirnya Xiaoyan mengetahui penyebab kekuatan spiritualnya melemah. Ternyata selama 3 tahun itulah wujud roh kakek Yalau terus menyerap Daohi miliknya hingga tersisa di level 3 tingkat terendah saja. Setelah kini Xiaoyan tahu bahwa kakek Yalau tanpa izin sudah seenaknya menyerap Daohi miliknya, dengan emosi ia pun mengeluarkan api oren berniat untuk menyerang kakek Yalau karena selama 3 tahun terakhir ini telah merusak hidupnya. Namun dengan rasa putus asa, Xiaoyan membatalkan kekuatan api orennya dan memilih pergi meninggalkan kakek Yalau. Ia pun mulai berpikir bahwa dengan level kekuatannya saat ini ia tidak akan pernah bisa mengalahkan siapapun. Melihat Xiaoyan yang begitu putus asa, kakek Yalau pun menawarkan solusi untuk mengatasi kepercayaan diri yang mulai melemah. Kakek Yalau menawarkan selama 1 tahun ini ia akan menjadi gurunya dan akan membimbing Xiaoyan untuk kembali meningkatkan kekuatan Daohi-nya. Namun Xiaoyan justru meminta waktunya dipersingkat lagi, karena selain meningkatkan Daohi miliknya, ia masih mempunyai tanggung jawab yang cukup besar untuk klan Xiao, yaitu pada 3 tahun lagi ia harus bertarung melawan murid terbaik dari klan Yanlan. Singkatnya keduanya pun sepakat. Namun dengan sifat kekanak-kanakannya, Xiaoyan menolak untuk memanggil kakek Yalau sebagai gurunya. Xiaoyan menuntut kakek Yalau agar membuktikan kemampuannya terlebih dahulu dan kalau sudah terbukti maka baru ia akan menyebut serta menghormatinya layaknya seorang guru. Mendengar respon yang kurang ajar dari Xiaoyan, akhirnya kakek Yalau balik mengerjainya dengan mengurungnya di dalam dedaunan bambu yang ia buat. Kakek Yalau kemudian melemparkan selembar kertas yang berisi resep untuk meracik obat yang bisa digunakan dalam meningkatkan kekuatan spiritual. Beberapa bahan yang harus Xiaoyan dapatkan seperti 3 lembar daun violet orchid, 1 buah wasing flower, dan yang terakhir adalah inti dari monster berelemen kayu.
看我的吧！ Scene kemudian beralih memperlihatkan di mana terlihat Ji Libi dari klan Jili bersama putranya yang bernama Ji Liao sedang mengutuk Xiaoyan. Belum dijelaskan secara lengkap mengapa ia begitu kesal. Akan tetapi raut wajahnya tiba-tiba berubah menjadi senang saat putranya tersebut membisikkan sesuatu. Belum diketahui pasti mengenai hal apa yang dibisikkan, namun kemungkinan besar adalah rencana yang bisa menjatuhkan Xiaoyan beserta klannya. Selang beberapa waktu setelah Xiaoyan pergi, Xiao Yunar juga mendatangi makam ibunya. Tidak lama di situ Xiao Yunar kemudian berlari menghampiri Xiaoyan karena ia merasakan aura dari kekuatannya. Setelah menemukan keberadaan dari Xiaoyan yang sedang melakukan kultivasi, ia langsung menyapa dan menanyakan keadaan hati Xiaoyan. Melihat Xiaoyan yang sebelumnya menyendiri, Xiao Yunar merasa khawatir apabila ia sama sekali tidak bisa menghiburnya. Namun Xiaoyan mengatakan bahwa cukup Xiao Yunar yang berada di sisinya saja sudah membuatnya merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Setelah membicarakan tentang keadaan Xiaoyan yang sebelumnya menenangkan diri, perlahan ia memberitahukan apa yang sekarang ia khawatirkan. Hal ini karena Xiaoyan tidak cukup memiliki uang untuk membeli beberapa macam obat yang sesuai dengan resep dari kakek Yalau. Dan dengan maksud inilah akhirnya Xiaoyan ingin meminjam uang milik Xiao Yunar sebesar 1000 koin untuk membeli beberapa bahan di pasar kota Wutan. Xiao Yunar pun langsung memberikan kartu emas yang berlabel klan Xiao miliknya tanpa batas limit, namun ia tidak ingin menanyakan alasan Xiaoyan meminjam uangnya. Akan tetapi Xiao Yunar memberikan syarat bahwa apabila Xiaoyan ingin pergi berbelanja dengan menggunakan kartu itu, maka ia harus diperbolehkan ikut ke pasar bersamanya. Singkat cerita, sesampainya di pasar, tanpa mereka sadari terdapat orang-orang suruhan dari klan Jili yang secara diam-diam membuntutinya. Mengetahui tujuan Xiaoyan yang ingin mencari bahan obat-obatan, Xiao Yunar pun langsung mengajaknya ke apotek terbesar di kota Wutan karena di sana pasti sangat lengkap. Tanpa berlama-lama, Xiao Yunar memberikan kartu emas miliknya kepada pelayan baru apotek tersebut, dan setelah melihat jenis kartu emas dari klan Xiao, pelayan tersebut pun mempersilahkan mereka berdua untuk segera masuk. Ketika mereka berdua masuk ke dalam apotek, tanpa disadari ada dua orang suruhan lainnya yang sedang mengawasi gerak-gerik Xiaoyan. Saat sedang di dalam apotek, pelayan itu mengatakan bahwa tokonya memiliki bahan-bahan berkualitas tinggi karena memiliki ikatan yang sangat dekat dengan rumah lelang. Pelayan itu juga menjelaskan lagi bahwa bahan-bahan seperti kristal neraka yang sangat langka di pasaran, apotek ini pun juga memilikinya. Mendengar pernyataan dari pelayan apotek, lalu kakek Yalau berbicara kepada Xiaoyan melalui cincinnya. Kakek Yalau berpesan bahwa ia sendirilah yang akan mengecek semua item sesuai permintaannya ketika Xiaoyan menyentuh bahan tersebut. Setelah memastikan kualitas dari bahan-bahan obat tersebut, mereka berdua pun kembali mencari bahan terakhir di tempat lain. Namun sebelum melewati pintu keluar, Xiao Yunar mengatakan kepada Xiaoyan bahwa ia menyadari sesuatu hal yang tidak wajar dari pelayan baru apotek tersebut. Mengabaikan kekhawatiran dari firasat Xiao Yunar, Xiaoyan justru mengatakan bahwa ia tidak menyangka nominal yang harus dibayar melebihi dugaannya, yaitu sekitar 2000 koin emas. Ketika Xiaoyan menanyakan di mana letak toko selanjutnya kepada Xiao Yunar pun menjelaskan secara detail di mana arah yang akan mereka lalui selanjutnya. Namun belum selesai menjelaskan, Xiao Yunar kembali merasa ada sesuatu yang aneh. Lalu ia melihat ke arah apotek tadi dan ternyata pelayan baru tadi sedang berbicara dengan orang dari klan Jili. Dan setelah mengetahui kejanggalan dari awal mereka memasuki area pasar, akhirnya Xiaoyan mengajak Xiao Yunar sesegera mungkin untuk meninggalkan pasar. Namun sialnya mereka justru dihadang oleh kedua bawahan klan Jili saat mereka mencoba lari dari pengawasannya. Dijelaskan lagi bahwa sebenarnya tidak ada yang perlu diawasi dari Xiaoyan. Bawahan klan Jili beranggapan bahwa ia sangat lemah dan tidak berguna, sehingga mereka jadi mempertanyakan tujuan ketua klan menyuruh mereka memata-matai Xiaoyan. Sadar bahwa tidak akan ada manfaatnya apabila terus berurusan dengan bawahan klan Jili, Xiaoyan pun mengajak Xiao Yunar berlari dengan memilih jalan lain. Setelah berusaha kabur dan bersembunyi dari pengejaran mereka, Xiaoyan memilih untuk beristirahat sebentar sambil memperhatikan keadaan sekitar ketika mereka akan menuju ke toko selanjutnya. Scene lain diperlihatkan saat putra dari ketua klan Jili sedang mengawasi keadaan pasar yang memang berada di bawah kawasan klannya. Kekesalannya teralihkan ketika Ji Liao dihampiri oleh dua prajurit untuk melaporkan bahwa mereka telah kehilangan jejak dari Xiaoyan. Kemudian prajurit yang berada di dekatnya juga memberi laporan dari hasil pengamatannya mengenai Xiaoyan yang telah membeli beberapa obat di apotek pusat sekitar 2000 koin emas. Ji Liao kemudian menanyakan tujuan membeli obat itu apakah ada hubungannya dengan beberapa alkemis yang sedang diundang oleh klan Xiao. Belum jelas apa tujuannya, sehingga untuk memastikannya Ji Liao segera memerintahkan mereka untuk kembali mencari jejak dari Xiaoyan.
Di sisi lain, Xiaoyan dan Xiao Yun'er sedang diperlihatkan benda dalam Magito, sebuah kotak khusus tempat penyimpanan obat yang mana di dalamnya terdapat inti dari monster yang berguna untuk proses pemurnian. Si nenek pemilik toko itu kemudian mengatakan bahwa salah satu bahan yang berada di tokonya tersebut dapat dipastikan sangat berkualitas, walaupun benda itu berada di tingkat rendah, namun energinya dapat dirasakan dengan jelas. Akan tetapi percakapan mereka terhenti ketika Xiaoyan mendengar ada suara ledakan di luar toko, sehingga dengan segera ia berlari keluar untuk mengecek penyebabnya. Ia lalu berpesan kepada Xiao Yun'er bahwa setelah membayar bahan terakhir itu, ia harus segera pulang tanpa menunggunya. Diperlihatkan di luar banyak orang-orang yang sedang berlarian. Ia bertanya kepada penjaga di depannya tentang penyebab situasi tersebut yang tak lain ternyata adalah ulah dari dua orang klan Jili yang memiliki tujuan untuk mencegah kegiatan pasar di wilayah klan Xiao. Sebelum pergi, Xiaoyan berpesan kepada penjaga tersebut agar melaporkan kejadian ini ke penjaga yang sedang berpatroli. Setelah merusak fasilitas pasar, diperlihatkan ada dua orang penjaga klan Jili yang sedang menunggu kedatangan dari Xiaoyan. Cukup lama menunggu, salah satu dari mereka pergi ke toilet dan tidak lupa ia berpesan kepada temannya agar tidak meninggalkan tempat tersebut sampai orang dari klan Xiao mendatanginya. Namun sebelum membereskan penjaga lain yang berada di toilet, Xiaoyan dikejutkan dengan kedatangannya. Keadaan berbalik memojokkan Xiaoyan ketika penjaga satunya telah kembali dari toilet. Tanpa Xiaoyan sadari, ternyata Ji Liao sedang mengamatinya dari balik tangga. Dinilai cara bertarungnya yang sangat lemah, ia mengeluarkan sedikit kekuatan untuk mengunci pergerakan Xiaoyan lalu melemparnya. Melihat Xiaoyan yang sedang terpojok, dengan cepat Xiao Yun'er menyelamatkannya dengan memanfaatkan sebuah lukisan yang ia gunakan menjadi sebuah parasut. Ketika melihat Xiao Yun'er menyelamatkan Xiaoyan, Ji Liao pun mempertanyakan alasan Xiao Yun'er mengapa mau ikut terlibat dalam masalah ini dengan menyelamatkan orang yang tidak berguna. Merasa Xiaoyan yang tidak layak di samping Xiao Yun'er, Ji Liao menegaskan bahwa hanya dirinya lah yang pantas menjadi suaminya. Hal ini karena dari segi kekuatan, hanya putra dari ketua klan Jili lah yang pantas mendapatkan Xiao Yun'er. Namun Xiao Yun'er menyela dengan mengatakan bahwa dirinya tidak akan bersedia menikah dengan orang seperti Ji Liao. Tidak lama prajuritnya melaporkan bahwa penjaga dari klan Xiao telah datang. Keadaan pun menyudutkan putra dari klan Jili, sehingga ia pun segera mengajak dua prajuritnya untuk mundur dari tempat tersebut. Setelah beranjak dari tempat Xiaoyan, diperlihatkan Ji Liao sedang melaporkan hasil dari seharian tadi mengikuti Xiaoyan di pasar kota Wutan. Ia melaporkan bahwa hubungan antara klan Yanlan dengan klan Xiao sudah benar-benar memutuskan pertunangannya. Selain itu, klan Yanlan tidak merespon apalagi mendukung klan Jili sebagai rivalnya. Ji Liao juga mengatakan bahwa ada seorang alkemis yang mendukung klan Xiao. Mengetahui hal itu, Ji Lipi pun menjadi sangat khawatir, padahal sebelumnya ia sudah sangat yakin bahwa selama 3 tahun ke depan Xiaoyan tidak akan mungkin bisa mengalahkan murid dari klan Yanlan. Pada malam harinya, diperlihatkan bahwa kakek Yalo meminta Xiaoyan agar dapat mengeluarkan kekuatan Daoqi-nya. Semua proses itu dimaksudkan untuk mengubah dasar Daoqi yang diperlukan untuk mengontrol inti dari kekuatannya supaya bisa dipulihkan kembali. Setelah selesai menggabungkan bahan-bahan obat yang telah dikumpulkan Xiaoyan, selanjutnya kakek Yalo menjelaskan beberapa persyaratan sebelum mengkonsumsi cairan Lingye, obat kelas 2 untuk memperkuat kekuatan dasar. Pertama-tama memusatkan kekuatan api milik Xiaoyan terlebih dahulu yang kemudian difokuskan pada telapak tangannya. Akan tetapi usaha Xiaoyan gagal di mana ia tidak mampu menguasai inti dari kekuatan apinya. Kakek Yalo mengatakan walaupun pusat inti api miliknya masih berantakan, namun Xiaoyan sudah cukup bagus dan bisa mencapai tahap yang diarahkannya. Ketika melihat Xiaoyan cukup kehilangan tenaga, kakek Yalo meminta ia berhenti dan menyuruhnya untuk beristirahat. Belum juga menyelesaikan kalimatnya, kakek Yalo melihat Xiaoyan muntah darah karena efek dari pemusatan inti api yang memang terlihat terlalu dipaksakan. Dan setelah melihat situasi yang semakin memburuk, kakek Yalo segera membantu Xiaoyan untuk memulihkan keadaan tubuhnya dengan memberikan sedikit kekuatannya agar Xiaoyan dapat menembus Daoqi di level 4. 小子，我的未来都压在你身上了。 Pada keesokan harinya, diperlihatkan ketua klan Xiao beserta beberapa anggota sedang menuju aula rumah pelelangan. Di sana mereka mulai berbaris mengantri untuk mendapatkan sebuah tiket masuk acara pelelangan yang berada di pusat kota Wutan. Namun ketika perwakilan dari tetua meminta tiket tingkat atas untuk klan Xiao, petugas itu memberitahukan bahwa tiket tersebut habis dan hanya diperuntukkan untuk klan Jili beserta klan Aobapa saja. Kemudian tetua dari klan Xiao menduga bahwa kejadian tersebut sengaja mereka lakukan memang untuk menyinggung ketua klan Xiao. Setelah memahami situasi itu, bawahan dari rumah lelang memberitahukan kejadian tersebut kepada Nona Yafei yang merupakan direktur pemukul lelang. Tanpa merasa khawatir, ia tidak mempermasalahkan perselisihan antara klan tersebut karena sebagai direktur ia tidak ingin ikut campur dan lebih memilih bersikap netral tanpa memihak salah satu klan.
Sementara itu, kita diperlihatkan Xiaoyan yang telah pulih dari masa kritisnya. Setelah kondisinya membaik, dengan puasnya ia memakan setumpuk bakpao sendirian. Kakek Yalo yang melihat kerakusan Xiaoyan pun menyuruhnya agar tidak perlu memaksakan diri untuk segera memulihkan staminanya. Sebenarnya Xiaoyan melakukan hal ini semata-mata hanya untuk mengucapkan rasa terima kasih untuk kejadian semalam, dan sebagai murid ia hanya ingin segera melakukan pelatihan di tahap berikutnya. Mendengar ocehan Xiaoyan, kakek Yalo meledeknya dengan mengatakan bahwa kemarin semalaman ia telah bekerja keras demi menyelamatkan nyawanya. Ditambah lagi di situ kakek Yalo menagih ucapan terima kasih untuk dirinya. Hal ini karena ia sudah berhasil membantu Xiaoyan untuk meningkatkan Douhi-nya hingga level keempat. Xiaoyan sendiri juga tidak menyangka kalau kemarin malam ia telah berhasil menempuh tingkat Douhi di level 4, dan secara tidak langsung Xiaoyan belum menyadari perubahan tingkat dari kekuatannya tersebut. Diperlihatkan kakek Yalo yang sedang mengambil sebuah bakpao tanpa menyentuhnya, dan tentu saja pemandangan ini membuat Xiaoyan menjadi terpukau. Kakek Yalo kemudian menjelaskan bahwa teknik ini bernama teknik Shizang yang sebenarnya masih belum ada apa-apanya. Xiaoyan pun kembali meragukan kekuatan kakek Yalo ketika dirinya merasa kepanasan setelah menyentuh bakpao tersebut. Kemudian diperlihatkan Xiaoyan yang sedang mengingat ketika ia sedang melintas di salah satu lapak pedagang di pasar kemarin. Ia tertarik dengan sebuah benda yang bernama Zizang yang mengandung sebuah kekuatan Douhi. Merasa mengingat kembali janji kakek Yalo saat pertama kali bertemu dengan dirinya, ia kemudian menagih janji dan ingin memperlihatkan sebuah plat besi yang ia beli di pasar tersebut. Namun sebelum itu kakek Yalo meminta Xiaoyan untuk terlebih dahulu memanggilnya sebagai guru jika menginginkan bimbingannya. Kakek Yalo kemudian menjelaskan bahwa Shizang adalah kekuatan level rendah di tingkat Zuan, namun dengan kekuatan itu Xiaoyan dapat dengan mudahnya mengangkat batu yang memiliki berat hingga 1 ton. Selain itu, dalam penjelasannya, apabila melawan musuh, bayangkan jika Xiaoyan bisa menyerap dan mengambil darah musuh dengan kekuatan tersebut. Setelah mendengar penjelasan lengkap dari kakek Yalo, membuat Xiaoyan tertarik untuk mempelajari kekuatan Zizang dan mulai mau memanggilnya sebagai guru serta mempercayai semua teori dari ilmunya. Lalu kakek Yalo mengambil sebuah plat besi milik Xiaoyan untuk merasakan kekuatan apa yang terkandung di dalamnya. Ternyata plat besi yang dibelinya mengandung kekuatan Zizang, kemampuan telekinesis menggerakkan benda tanpa menyentuh. Dan ada skill lain yaitu Cui Hao Zhang, kemampuan menghancurkan benda tanpa menyentuh. Ia berpesan kepada Xiaoyan yang sedang terlihat begitu bersemangat agar tidak tergesa-gesa untuk mempelajari semua kekuatan tersebut. Dan setelah Xiaoyan dapat menguasai kedua kekuatan itu, kakek Yalo berjanji bahwa ia akan mengajarkan kekuatan yang jauh lebih hebat. Selang beberapa waktu, Xiaoyan merasa keadaannya sudah membaik. Ia masih mengingat tentang kedua kekuatan yang diperlihatkan oleh kakek Yalo, lalu ia mencoba untuk mengeluarkan kekuatan Zizang meski ia masih gagal. Namun tiba-tiba fokusnya teralihkan ketika ia melihat keadaan bagian luar area balai pertandingan dalam keadaan yang sangat sepi. Setelah Xiaoyan memasuki area latihan, ia melihat Xiaoning dengan Xiao Yun'er sedang melakukan sparring, dan hasil dari pertarungan itu terlihat jelas bahwa Xiao Yun'er masih jauh lebih unggul. Tanpa memberikan salam di akhir pertarungan, Xiao Yun'er segera menghampiri Xiaoyan. Hal ini dikarenakan ia merasakan perubahan dari tingkat kekuatan Douhi miliknya. Dengan sedikit kesal, Xiao Yun'er mengatakan bahwa ia kecewa kepada Xiaoyan karena dirinya tidak memberitahukan kalau sudah berhasil mencapai kekuatan Douhi di level 4. Ia juga menambahkan alasan selama ini Xiaoyan lebih memilih berlatih secara diam-diam dan mengabaikannya, sedangkan Xiao Yun'er justru melakukan latihan dengan anggota sesama klannya. Belum selesai berbicara dengan Xiao Yun'er, tiba-tiba Xiaoning menyela mereka dan mengatakan dengan tujuan apa Xiaoyan datang hingga masuk di area latihan milik klan Xiao. Namun Xiao Yun'er lah yang menjawabnya. Tidak perlu dipertanyakan alasan Xiaoyan berada di sini karena tempat latihan ini juga merupakan bagian dari fasilitas umum yang bisa digunakan oleh sesama anggota klan Xiao. Setelah melihat perkembangan dari kekuatan Xiaoyan, Xiao Yun'er menjelaskan bahwa kekuatan Douhi milik kakaknya belum cukup apabila dibandingkan dengan tingkat kekuatan milik Yan'er. Kemudian ia mengambil sebuah gulungan Sui Suzan di tingkat Huang yang menurutnya akan cocok dipelajari oleh Xiaoyan yang sudah berada di level 4 dan setara dengan kekuatannya saat ini. Xiaoyan yang merasa diperhatikan pun menyampaikan rasa terima kasihnya karena telah diberikan gulungan tersebut, dan tidak lama setelah itu Xiaoyan pun segera pergi meninggalkan tempat latihan berniat segera menuju ke tempat kakek Yalo. Ia meminta agar kakek Yalo segera mengajarkan teknik dalam gulungan Sui Suzan tersebut. Namun kakek Yalo tidak merespon permintaannya karena menurutnya gulungan Sui Suzan memiliki kualitas yang kurang bagus sehingga ia merasa tidak tertarik. Xiaoyan masih meyakinkannya dengan mengatakan bahwa gulungan itu ia dapatkan dari Xiao Yun'er sehingga mana mungkin Yun'er memberikan benda yang tidak berkualitas. Tidak lama kakek Yalo melemparkan gulungan peledak oktan tingkat Zuan. Dijelaskan bahwa meskipun gulungan oktan tingkat Zuan ini berada di tingkat Zuan yang mana berada di atas kemampuan Xiaoyan saat ini, namun hanya perlu berlatih untuk menaikkan satu level lagi, maka Xiaoyan bisa segera mempelajari gulungan tersebut.
Kakek Yalo berusaha meyakinkannya dan berpesan bahwa itu semua dapat Xiaoyan capai hanya dengan cara sering berlatih karena ia harus memanfaatkan waktunya sebaik mungkin supaya bisa mencapai level 5 terlebih dahulu. Scene kemudian beralih memperlihatkan keadaan Nalan Yanran, murid klan Yanlan, sedang melakukan kultivasi di ujung tebing. Yan-Er dengan optimis mengatakan bahwa dalam waktu 3 tahun ke depan ia dapat memastikan bahwa Xiaoyan akan mendapatkan sebuah penghinaan yang tidak bisa dilupakan. Di hari yang sama, Xiaoyan sedang melakukan pelatihan di bawah bimbingan dari kakek Yalau. Xiaoyan berulang kali menerima sebuah serangan pukulan api dari kakek Yalau dengan tujuan agar Xiaoyan dapat terbiasa dengan serangan tersebut sehingga menjadikannya dapat menguasai kekuatan peledak oktan. Dengan cara pelatihan seperti inilah, Xiaoyan akan mendapatkan semacam kekebalan apabila suatu saat ia mendapatkan serangan yang lebih kuat dari musuhnya. Kakek Yalau kemudian mengatakan bahwa bahan obatnya tidak lama lagi akan segera habis sehingga ia meminta Xiaoyan untuk membeli lebih banyak bahan lagi sesuai dengan resep sebelumnya. Setelah selesai berlatih dengan kakek Yalau, Xiaoyan mempunyai niat untuk melelang cairan Lingye darinya di rumah pelelangan. Namun kakek Yalau berusaha untuk menghalanginya karena barang tersebut pada awalnya memang diberikan kepada Xiaoyan, akan tetapi menurut kakek Yalau, cairan Lingye belum tentu dapat diloloskan dalam kategori dapat dilelang. Dengan penuh percaya diri, Xiaoyan mengatakan bahwa kakek Yalau tidak perlu khawatir karena cairan Lingye menurutnya bisa mendapatkan harga yang sangat mahal. Singkat cerita, scene memperlihatkan Yafei yang sedang memeriksa kandungan dari cairan Lingye milik Xiaoyan. Pada awalnya Yafei menilai obat tersebut belum memenuhi standar sebagai barang berharga yang dapat dilelang, sampai akhirnya Xiaoyan meminta Yafei untuk memeriksanya secara langsung untuk kembali menilai obat miliknya. Yafei kemudian mengeluarkan cairan Lingye tersebut dan mencoba menusukkannya dengan sebuah jarum. Ternyata hasilnya dapat membuat Yafei merasa takjub karena obat tersebut selain memiliki kualitas yang masih dalam kategori obat kelas 2, kelebihan yang ditunjukkan tidak memberikan efek samping bagi penggunanya. Xiaoyan berusaha meyakinkannya kembali bahwa ia tidak akan berani menunjukkan barangnya apabila tidak memiliki nilai lebih. Ia pun meminta Yafei agar segera mengaturkan waktu yang tepat untuk melelangnya. Namun kakek Yalau menilai dari mulai cara mempersilakan dirinya, ia merasakan ada hal yang aneh sehingga ia berpesan kepada Xiaoyan agar berhati-hati dalam menanggapi Yafei. Sementara itu, diperlihatkan 3 klan besar dan Xiaoyan sebagai tamu khusus yang menempati tempat di kalangan atas. Tanpa menunggu lama, Yafei mulai membuka acara tersebut dengan memperkenalkan barang pertama, yaitu cairan Lingye, sebuah obat legendaris. Yafei menjelaskan bahwa selain memiliki fungsi untuk memperkuat kekuatan dasar, sebagai kategori obat kelas 2 juga dapat digunakan untuk mempercepat latihan serta membantu meningkatkan kekuatan Daoki dasar penggunanya. Ia menambahkan bahwa jangan sampai melewatkan kesempatan ini apabila tertarik dengan keunggulan dari obat tersebut karena dipastikan juga dapat membuat penggunanya menjadi keturunan yang jenius. Setelah mendengar semua penjelasan itu, ketua klan Jili menyindir ketua klan Shou agar segera mengambil obat tersebut untuk Xiaoyan. Ketua klan Aobapa kemudian menanyakan kepada Yafei bahwa selain memiliki efek yang hebat, namun tidak mungkin apabila tidak memiliki sebuah efek samping bagi penggunanya. Yafei pun kemudian menjawabnya dengan menjelaskan kepada semua orang dalam ruangan tersebut bahwa obat pertama dalam pelelangan ini sudah dipastikan tidak memiliki efek samping yang dapat merugikan si pengguna dan reputasi dari klan miterlah yang menjadi jaminannya. Yafei mulai membukanya dengan harga 8.000 koin emas. Terlihat perwakilan dari berbagai klan yang tertarik mulai menawarnya dengan harga tinggi. Ketika melihat raut muka kesal dari Xiaozan, Jilibi memancingnya lagi dan menaikkan harga tawarannya menjadi 30.000 koin emas. Ketika Yafei merasa tidak ada yang ingin menaikkan tawarannya lagi, ia pun mulai menghitung mundur. Namun di hitungan ketiga, orang-orang dikejutkan oleh ketua klan Shou yang dengan berani menawarnya dengan harga yang sangat tinggi, yaitu 40.000 koin emas. Sontak kedua tetua klan Shou yang berada di sampingnya pun serasa tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Mereka memperingatkan Xiaozan agar memikirkannya kembali karena besarnya nominal dinilai hanya akan menghambur-hamburkan uang, terlebih lagi setelah ini masih ada barang utama. Namun tanpa mempermasalahkan nominalnya, Xiaozan mempertegas perkataannya kembali bahwa ia menawar cairan Lingye dengan harga 40.000 koin emas. Hal ini membuat Xiaoyan merasa terkejut mengetahui harga yang ditawarkan oleh ayahnya begitu besar. Jelas ini menunjukkan betapa pedulinya Xiaozan dengan putranya tersebut hingga membuatnya berbuat nekat. Nah, itulah tadi bagian ulasan mengenai plot cerita dari Donghua Pertempuran Melalui Surga pada episode 3 dan episode 4 di bagian season pertamanya. Sekarang waktunya kita masuk ke dalam segmen baru, yaitu yang akan membahas detail menarik dari setiap scene, memberikan opini dan penilaian pribadi. Secara garis besar dari awal episode yang pertama, kita diperlihatkan Xiaoyan sedang menyendiri dan tidak lama secara kebetulan ia dihampiri, kemudian dihibur oleh Xiao Yun-er. Pada awalnya, Xiaoyan merasa bisa menyelesaikan segala permasalahannya sendiri, namun sebenarnya dengan keputusan itulah yang membuat Xiao Yun-er merasa cemas, terlebih lagi sebagai adik ia belum cukup bisa diandalkan. Namun pada akhirnya semua yang dilakukan Xiaoyan adalah salahnya.
Hal ini karena tidak ada orang yang mampu untuk menyelesaikan segala sesuatunya jika hanya sendirian. Semua itu tidak dapat dibenarkan apabila Xiaoyan memilih menutup diri dan tidak menerima bantuan berupa dukungan dari pihak lain. Selain dari plot ceritanya, menurut saya kelebihan dari episode 3 dan episode 4 ini terletak pada perubahan sifat karakter dari Xiaoyan. Sebelumnya pada episode 1 dan episode 2, kita diperlihatkan karakter Xiaoyan yang kurang percaya diri, selalu menerima perlakuan buruk dari orang lain dan mudah terbawa emosi ketika ia dilibatkan dengan sebuah masalah. Namun dalam cerita kali ini, ia lebih memiliki sifat dewasa dalam bertindak. Lebih percaya diri dengan potensi yang ia miliki, melawan semua perkataan lawan bicaranya apabila sudah dalam kategori menyimpang dari faktanya. Nah, yang terakhir pada segmen ini saya akan menyampaikan pelajaran yang dapat kita petik dari kisah Xiaoyan. Belajarlah dengan mulai menerima segala hal buruk yang disebabkan oleh keadaan, misalnya di mana kita yang selalu diremehkan, dipandang rendah, dihina, dan segala ujaran yang menyakitkan. Yakinlah dalam permasalahan tersebut pasti ada jalan keluarnya, namun tidak terlepas tetap optimis bahwa semua masalah dapat diselesaikan melalui usaha diri sendiri dan dukungan dari orang terdekat. Yakinlah dalam permasalahan tersebut pasti akan ada jalan keluarnya, namun tidak terlepas tetap optimis bahwa semua masalah dapat diselesaikan melalui usaha diri sendiri dan dukungan dari orang terdekat. Dan mungkin cukup sampai di sini ya, sampai jumpa di kesempatan yang lain.